نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظلمت أمتي الدنيا نزئت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تشابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, kemudian menciptakan bumi. Setelah itu Allah mempergantikan siang dan malam. Kemudian Allah katakan ini adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menangis satu malam. Begitu beratnya tentang apa yang terkandung dalam ayat ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ini hanya mampu dipahami oleh orang-orang yang mau membuka mata hatinya. Karena kalau mata hati ini tidak dibuka, maka dia tidak akan memahami hal-hal yang seperti ini. Hadirin yang mulia, kita ambil contoh sederhana saja. Kita ini sudah berada di waktu malam. Nah, ketika malam tiba, kemana perginya siang? Besok ketika matahari datang, siang muncul. Nah, ketika muncul siang, kemana perginya malam? Ini Allah membuka pemikiran kita. Kemudian Allah jelaskan di ayat yang lain, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail wa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Jadi hadirin yang mulia, bahwa sebenarnya Allah memasukkan siang ini ke dalam malam. Ketika malam tiba, maka Allah masukkan ke dalam malam, maka hilanglah siang. Begitupun juga kalau datang siang, Allah masukkan malam ke dalam siang, maka hilanglah siang. Dan kita tidak tahu bagaimana proses terjadinya itu. Ini adalah tanda kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Cuma di situ yang paling menarik itu adalah bahwa yang dimaksud orang ulul albab, orang yang menggunakan pikirannya, orang yang membuka hati nuraninya, itu Allah kasih tanda-tanda, kasih tandanya. Jadi orang itu hanya mampu untuk membuka hatinya, orang itu hanya mampu untuk menatap kehidupan akhirat apabila orang itu tidak pernah berhenti bersikir selama
jam. Memang dalam ayat ini tidak ada dijelaskan 24 jam, tapi Allah hanya menjelaskan 3, dan ini sering kita ungkap. Allah hanya menjelaskan adalah yadkurunallaha qiyaman, mereka yang senantiasa berzikir mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dalam keadaan berbaring. Bayangkan ini ayat hanya menyebut 3 saja, yaitu berdiri, duduk dan berbaring. Padahal maksudnya ini selama 24 jam. Cuma Allah tidak katakan selama 24 jam. Hanya menyebut 3 perbuatan, yaitu berdiri, duduk dan berbaring. Kira-kira hadirin yang mulia, adakah perbuatan manusia selain daripada 3 ini? Adakah perbuatan manusia selain daripada berdiri, duduk dan berbaring? Manusia itu kalau tidak berdiri pasti duduk. Kalau tidak duduk dia berbaring. Tidak berbaring dia berdiri. Enggak ada perbuatan yang lain. Mungkin ada yang sujud, kemudian rukuk, itu tidak terlalu lama. Enggak ada orang yang bisa rukuk 1 jam 2 jam. Tidak ada orang yang bisa sujud sampai 3 jam. Tapi orang bisa berdiri 4 jam 5 jam. Orang bisa duduk sampai berpuluh jam. Dan bahkan apalagi kalau tidur. Jadi Allah hanya menyebut 3, tapi sebenarnya mencakup seluruh 1 kali 24 jam itu. Dan apa yang harus diisi kehidupan manusia berdiri, duduk dan berbaring, yadkurunallaha, senantiasa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa berzikir dan mengingat Allah itu pasti akan keluar dari mulutnya, pasti akan muncul dari hati nurani, pasti akan menggugah pikirannya bahwa tidak ada makhluk ciptaan Allah ini yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, semua yang Engkau ciptakan ini sebenarnya ini adalah tanda-tanda keagungan Kamu dan tidak Engkau ciptakan dengan sia-sia. Bayangkan hadirin yang mulia, mungkin kalau gajah besar dan jelas manfaatnya. Tapi kalau ada semut-semut kecil, biasa itu kita lihat semut kecil, bahkan kadang-kadang tidak terlihat kalau kita tidak perhatikan dekat gula itu kan luar biasa. Kalau gajah, sapi, kambing bisa terdeteksi di mana jantungnya, di mana ginjalnya, di mana paru-parunya. Tapi kalau semut yang kecil itu di mana jantungnya? Di mana paru-parunya? Ada nggak ginjalnya? Luar biasa dengan memperhatikan makhluk-makhluk ini, kita akan tafakkur, ya Allah, Maha benar dengan segala firman-Mu. Maka luar biasa, wahai Engkau ya Allah. Maka itu yang mulia, kalau ini diperbincangkan terus, ini dibicarakan terus, maka akan melahirkan suatu kekuatan dalam diri kita untuk betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini tadi kita bisa paham Allah menjelaskan di situ yang Allah minta kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semua ini tidak dengan sia-sia. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita, wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita lihat di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa yang orang selamatkan dari api neraka, artinya dia tidak masuk dalam api neraka, masukkan ke dalam surga, maka itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak ada kebahagiaan yang sesungguhnya sebelum orang itu menginjakkan kakinya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih menarik lagi, di akhir ayat itu tadi yang mengatakan bahwa faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Kemudian ayat itu ditutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan
yang memperdayakan. Jadi hadirin yang mulia, orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, yang dikiranya kehidupan dunia ini akan melanggengkan dia dalam kehidupan dunia ini. Bahkan dikatakan jama'a malan wa'addada. Mereka mengumpulkan harta, habis dikumpulkan wa'addada, dihitung lagi. Habis dikumpul, dihitung, habis dihitung, dikumpul lagi. Jama'a malan wa'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa dengan harta yang dia miliki itu dia akan kekal untuk hidup di dunia. Padahal hadirin yang mulia, Nabi sudah mewanti-wanti kita. Nabi sudah mengatakan a'malu ummati baina sitti wa sab'in. Umurnya umat itu paling 60-70 tahun. Ada yang lewat 70 tidak seberapa, ada yang kurang 60 tidak seberapa. Rata-rata orang berkisar 60 itu akan meninggalkan dunia ini. Dan saya pikir ini sudah banyak yang lewat. Ini ada yang 80, ada yang 70. Yang kurang daripada 60 masih sedikit ini. Jadi rata-rata ini 60-70. Mestinya sudah harus siap-siap, siang dan malam. Maka hadirin yang mulia, dan sebenarnya kematian itu indah apabila dipersiapkan. Orang sebenarnya tidak merasa nikmat, belum siap, karena dia tidak punya tujuan, tidak punya rencana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya memberikan takziah. Saya hanya singgung itu rencana muhasabah. Rata-rata banyak teman yang dulu besar bingung, dari mana Anda bisa dapat itu? Bisa, adakah di HP-mu itu? Kok bisa kirimkan saya? Saya bilang tiap hari saya tandai ini kalau saya ada di rumah atau ada. Jadi tidak di atas meja itu kalau kita datang, tidak ada yang kita kerja, itu dulu yang diisi itu. Dan itu muhasabah bagi kita. Apakah dalam hidup ini kita berdasarkan apa yang kita inginkan? Saya contoh begini. Jadi ketika duduk di meja, ambil itu kertas dan ditandai. Jadi ada rencana yang kita bikin. Orang yang tidak punya rencana dalam hidup, orang yang tidak punya planning dalam hidup, orang ini akan susah, tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa ada evaluasi apa yang dia inginkan tercapai atau tidak. Tapi kalau apa yang kita inginkan kita tulis, dan setiap saat kita evaluasi, akan kita merasa nikmat. Saya masih kurang di sini, saya masih lemah di sini. Alhamdulillah saya sudah berhasil di sini. Hadirin yang mulia, begitu saya perlihatkan dan bilang lamanya yang bicara seperti ini, tapi sederhana, tapi luar biasa nuansa rohaninya itu. Hadirin yang mulia, apalagi waktu saya menjelaskan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini kan mengetahui manusia. Tidak ada yang lebih paham manusia melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah yakin bahwa Allah ini sangat sayang kepada manusia. Tidak ada makhluk yang lebih disayangi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan manusia. Bahkan dikatakan khuliqat al-makhluqat lil insan wa khuliqal insan li ibadatillah. Allah menciptakan semua makhluk ini sebenarnya untuk kepentingan manusia. Dan tadi waktu saya menguji di kampus, ketika saya katakan bahwa seandainya manusia tidak ada, dunia ini tidak ada, membelahlah itu para penguji yang lain. Dan bahkan saya mengatakan seandainya tidak ada manusia, akhirat tidak ada, dan surga pun juga tidak ada. Yang akan masuk ke dalam surga adalah manusia, bukan binatang, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan burung-burung. Yang akan masuk ke dalam surga itu adalah manusia. Begitu hebatnya manusia. Dunia ini Allah ciptakan itu untuk manusia, akhirat pun juga Allah ciptakan itu untuk manusia. Maka manusia ini adalah menempati posisi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebelum kita masuk kepada muhasabah sederhana itu, perlu kita pahami baik-baik bahwa sebenarnya Allah ini maha mengetahui, tahu apa kebutuhan manusia, tahu apa yang diinginkan oleh manusia, sehingga manusia Allah menciptakan manusia ini dengan suatu kewajiban-kewajiban tertentu. Cuma orang tidak memahami bahwa sebenarnya kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada manusia sebenarnya memang itu kebutuhan manusia, cuma dipoles dengan kewajiban. Saya ulangi penting. Kenapa orang sekarang ini tidak merasakan nikmatnya agama? Karena masih memahami bahwa agama itu adalah kewajiban. Dia tidak menganggap bahwa agama itu adalah kebutuhan. Padahal sekali lagi Allah mewajibkan kita ini agama, Allah mewajibkan kita ini amal-amal tertentu. Sebenarnya memang itulah kebutuhan manusia, dan kalau itu tidak terpenuhi maka rohani akan menderita. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi akan membuat kita susah. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Misalnya hadirin yang mulia, kita lapar, kita kan butuh makan. Dan kalau kita tidak makan, kita akan tersiksa. Kita sudah pernah merasakan lapar semuanya, dan kapan kita tidak makan, maka kita akan tersiksa. Begitu pun juga dengan kita haus. Kebutuhan kita adalah kita meminum, dan kalau kita tidak minum, maka kita akan susah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya manusia memahami agama seperti ini, bahwa agama ini bukan sebagai kewajiban sebenarnya, tapi sebenarnya agama ini memang itulah kebutuhan manusia. Dan kalau ini tidak dikerjakan, maka rohaninya akan menderita. Taruhlah misalnya saya ambil contoh sholat misalnya, hadirin mulia. Sholat ini nampaknya ini adalah kewajiban, tetapi sebenarnya sholat ini adalah kebutuhan manusia. Dan kalau ini tidak dikerjakan, maka rohani itu menderita sebagaimana menderita fisik ketika dia lapar dan tidak dikasih makan. Ketika dia haus tidak dikasih minum, begitulah rohani kita ketika dia lapar tidak dikerjakan yang namanya sholat, tidak dikerjakan yang namanya ibadah. Jadi orang yang masih memahami ibadah sebagai kewajiban, maka orang ini belum akan merasakan yang namanya agama. Nanti orang itu akan merasakan nikmatnya agama ini kalau dia yakin bahwa sebenarnya agama ini adalah kebutuhan manusia. Cuman dipoles oleh Allah menjadi kewajiban. Supaya di sini letaknya ada ujian. Betulkah manusia mengamalkan ini karena itu kewajiban? Atau betulkah manusia mengamalkan ini agama karena memang itu kebutuhannya? Orang yang mengamalkan agama karena kewajiban tidak akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Tapi orang yang mengamalkan agama karena dia menganggap bahwa itu adalah kebutuhannya, orang ini akan merasakan nikmatnya beragama. Bukan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini kita lihat, saya ambil contoh sederhana. Taruhlah misalnya bapak-bapak dan saudara yang mulia, kalau kita makan misalnya, kemudian kalau kita hanya makan saja nasi, kemudian sayur, tidak ada ikan, tidak ada lauk yang lain, tidak ada jambi-jambi, saya yakin tidak nikmat itu makan itu. Nanti akan terasa nikmat itu makan kalau orang katakan empat sehat kita sempurna. Habis itu makan buah dan lain sebagainya. Beginilah sebenarnya ini rohani kita. Makan sempurna, enak, fisik itu merasakan. Begitulah sebenarnya rohani ini. Kalau salah misalnya kita kerjakan, coba bayangkan Pak. Saya di mana-mana selalu menantang orang, tolong amalkan salat. Tidak usah 1 tahun Pak, tidak usah 1 bulan, 1 minggu kau amalkan salat sesuai dengan petunjuk Nabi dan dikerjakan Nabi, kalau kau akan merasakan nikmat dalam beribadah. Taruhlah misalnya sebelum azan dikumandangkan kita sudah berada di masjid, kita sudah mulai mengaji, setelah itu jiwa sudah tenang. Kemudian dikumandangkan azan, kita mengikuti panggilan azan.
Kemudian kita sholat qabliyah, jiwa itu sudah mulai luar biasa tenangnya, barulah kita beribadah yang sesungguhnya. Itu akan kita rasa nikmat. Dan setelah itu kita tutup lagi dengan zikir-zikir setelah sholat. Kemudian kita lakukan lagi dengan sholat ba'diyah. Kalau kita lakukan sholat 5 kali seperti ini Bapak, maka kenikmatan rohani itu akan datang kepada kita. Bagaimana orang merasakan kenikmatan rohani? Yang dikerjakan hanya sholat wajib saja. Itu pun juga masbuk. Setelah selesai assalamualaikum loncat, berarti orang ini hanya makan nasi saja. Enak gak dia merasakan kalau hanya makan nasi saja? Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya kita memahami agama, bahwa agama ini adalah kebutuhan. Dan kalau kebutuhan ini terpenuhi, alangkah indahnya menghadap mengamalkan agama. Sama dengan tadi, bahwa kalau kita lapar, kita makan dan makanannya itu sempurna, maka kenikmatan fisik akan kita rasakan. Dan kalau ibadah ini dilakukan juga dengan sempurna, wajib dan sunnahnya, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam beragama. Hadirin yang mulia, ada sesuatu yang kurang dipahami sebenarnya, bahwa yang kita kenal sekarang itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini tidak ada di zaman Nabi istilahnya, tidak terperinci. Ini lahir setelah 200 tahun Nabi meninggal. Yang populerkan ini mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Inilah yang mencetuskan kalau begini modelnya ayat Qur'annya, oh wajib ini. Kalau begini ayat hadisnya, oh sunnah. Kalau begini, oh ini mubah. Kalau ini makruh, ini haram. Di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi ada 2. Perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Tidak berpikir ini sunnah atau ini wajib, ini dan lain sebagainya. Apabila itu perintah Allah dan Rasulnya, tidak dipikir, langsung diamalkan. Apabila itu larangan Allah dan Rasulnya, langsung ditinggalkan. Inilah sahabat memahami agama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita mau dapat kilasi kembali, selalu memperbincangkan kehidupan sahabat, karena sahabat lainnya adalah kalau istilah dunia akademiknya itu role model. Artinya dia merupakan model yang harus dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan memahami hal yang seperti ini, maka kehidupan ini enak untuk kita jalani. Kemudian kita kembali kepada muhasabah tadi, bahwa sebenarnya kalau kita punya tujuan, Pak, kita punya rencana, maka kehidupan kita akan tertata dengan baik. Orang yang tidak punya tujuan, ini orang akan kebingungan dalam hidupnya. Saya biasa memberikan contoh, kalau kita tinggalkan rumah, taruhlah saya tinggalkan rumah dari kampus, mau menuju ke sini, saya tidak pernah bingung karena tujuannya jelas. Saya mau ke Masjid Al-Muhajirin Todopuli, tidak mungkin saya bawa kiri menuju ke Goa karena tujuannya ke sini. Tapi orang yang meninggalkan rumah, tidak punya tujuan, dia akan bingung di perempatan jalan. Dia akan terus atau belok kiri atau belok kanan. Ada yang pergi ke kanan, dia ke kanan. Ada yang pergi ke kiri, dia ke kiri. Ada yang mengajak terus, dia terus. Kenapa tidak jelas tujuannya? Beginilah manusia yang tidak punya tujuan dalam kehidupan ini. Makanya Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dipahami sungguh-sungguh bahwa tujuan kita sebenarnya bukan di dunia ini. Tujuan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup di dunia, tetapi Allah menciptakan manusia untuk hidup selama-lamanya di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali kepada contoh sederhana tadi, bahwa kalau kita tidak punya rencana, Pak, kita tidak punya tidak punya sesuatu untuk menilai diri kita berhasil atau tidak.
Dan apa yang kita memuhasabah kalau tidak ada seperti ini? Nah, makanya metodenya sederhana. Mudah-mudahan begitu pun juga orang yang tidak ada rencana seperti ini, bagaimana dia bisa taklim di rumah? Bagaimana dia bisa setengah jam? Bagaimana dia bisa berdakwah? Bagaimana dia bisa baca Quran kalau tidak ada rencana dalam hidupnya? Maka hadirin yang mulia, untuk sampai kepada hal seperti ini sederhana saja. Saya biasa katakan, ambillah kertas Pak, tulis di situ nomor urut 1 sampai berapa saja. Kemudian kolom kedua tulis daftar keinginan, apa yang kita inginkan untuk diri kita. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 31, disitulah yang harus kita isi setiap hari. Taruhlah misalnya, kalau kita sudah katakan diri kita, saya mau salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Bagusnya diperinci, jamaah lohor, jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh. Saya mau bersedekah setiap hari, saya mau baca Quran, saya mau tahajud, saya mau duha, saya mau zikir pagi, saya zikir petang, saya akan membaca doa ini, doa ini, doa ini. Kalau itu jelas di situ, pagi-pagi kita duduk di meja kita, ambil itu kertas. Salat berjamaah, alhamdulillah. Baca Quran, alhamdulillah. Kemudian terlambat bangun, tahajudnya hanya 4 rakaat. Dari itu Bapak-bapak, itu akan motivasinya luar biasa. Saya mau taklim di rumah, saya mau silaturahmi, saya mau 2,5 jam. Kalau ini tertulis dengan bagus, kita lihat setiap hari, itu akan memotivasi kita. Dan alangkah indahnya hidup ini, kalau apa yang kita tulis seperti itu, nanti hasilnya Yesus semua, tanda benar semua. Kalau hasilnya tanda benar semua, Pak, orang inilah yang akan rindu untuk menghadapi kematian. Apa yang kita lakukan lagi? Tinggal satu, keikhlasannya saja. Nah, selama itu yang kita tulis tidak diperlihatkan kepada orang, selama itu apa yang kita tulis tidak menyebabkan kita bangga, maka kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bikinlah rencana seperti ini. Bahwa pagi-pagi saya harus musyawarah di masjid, kemudian pulang ke rumah musyawarah di rumah, kemudian di rumah saya hidupkan taklim, kemudian musyawarah di rumah. Kalau jelas apa yang kita mau kerjakan Pak, dan setiap hari kita lihat itu, maka kehidupan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah akan terasa nikmat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau jujur dalam hidup ini, tadi juga saya memuji ada mahasiswa namanya Asmaul Husna. Saya bilang, kau paham itu namamu itu. Kalau kau paham Asmaul Husna, maka engkau akan mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya. Karena kita tidak mungkin mengenal Allah seandainya Allah tidak datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Araftu Rabbi bi Rabbi, laula Rabbi lama araftu Rabbi. Itu perkataan sufistik. Aku mengenal Allah karena Allah sendiri memperkenalkan dirinya kepada kami. Seandainya Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, maka selama-lamanya kita tidak mungkin akan mengenal Allah. Begitu sempurnanya Allah, begitu lemahnya kita. Bagaimana yang lemah ini akan memahami yang maha sempurna. Oleh karena itu Allah datang memberikan kepada kita. Dengan Al-Quran ini Allah katakan walillahi asmaul husna. Bagi Allah lah ada 99 nama. Fahamilah ini 99. Dan ketika 99 ini dipahami, alangkah indahnya. Hadirin yang mulia, maksudnya begini. Allah datang memperkenalkan dirinya dengan 99 nama. Maka pahamilah 99 itu. Apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, apa itu Al-Malik, apa itu Al-Qudus, sampai kepada As-Sabur. Hadirin yang mulia, apabila 99 nama ini kita tahu satu persatu, yang dimaksud Allah Maha mendengar begini, Allah melihat begini, Allah Maha mengetahui begini, Allah Maha adil begini, Allah Maha bijaksana begini. Semua itu kita paham dengan baik.
kemudian pemahaman kita itu 99 itu dikumpulkan kepada Allah, maka itulah Allah yang sesungguhnya. Dan ketika sampai kepada posisi itu tidak ada lagi kata-kata pada muncul. Saya ulangi. Jadi ketika 99 nama Allah ini kita paham, kemudian dikumpulkan kepada Allah, itulah Allah yang sesungguhnya, dan tidak ada lagi kata-kata yang bisa muncul. Tidak ada lagi rangkaian kata yang bisa muncul. Inilah yang disebut dengan ma'rifat. Orang yang katakan nato kembang hati Pak, tidak bisa lagi muncul kata-kata. Pemahaman ini. Maka ketika kita salat Allahu Akbar, Allah seperti inilah yang kita sembah. Maka hadirin yang mulia, alangkah indahnya hadirin kalau orang bisa memahami sebenarnya sederhana. Karena itu tadi keyakinannya, bagaimana kita memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memahami diri kita, dan yang lebih penting itu sebenarnya adalah merasakan kenikmatan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara yang mulia, ibadah yang paling tinggi nilainya memang ini adalah salat. Tapi kalau salat ini kita tidak bisa merasa khusyuk, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam mengerjakan ini. Salah satu orang-orang menyebutkan begini, bahwa salat itu akan terasa nikmat Pak kalau kita memahami sesuatu yang wajib kita baca ketika salat. Dalam sini kita ada dua yang wajib dibaca, dan kalau tidak dibaca tidak sah itu salat. Itu berarti dua persoalan ini tidak main-main. Saya ulangi, ini penting, bahwa kalau kita mengerjakan salat, ulama sudah menjelaskan ada dua hal yang harus ada, dan kalau itu tidak ada, tidak sah itu salat. Yang pertama adalah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah tahiyat. Kalau ini dua-duanya tidak ada, maka tidak ada salat bagi kita. Maka jadi yang mulia, tidak pernah kita merasakan begitu hebatnya Al-Fatihah. Al-Quran 30 juz intinya ada dalam Al-Fatihah. Ada buku di buku Bani Lama. Kemudian Al-Fatihah yang 7 ayat itu intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah ini intinya ada Bismillahirrahmanirrahim, ada intinya di Bismillah. Dan yang terakhir adalah di titiknya itu wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mari kita itu, mungkin kalau kita lihat, tapi mari kita lihat artinya sederhana Pak. Ketika kita salat, mungkin inilah yang perlu dijelaskan, yang perlu dipahami supaya salat yang kita rasakan terasa nikmat. Hadirin yang dimuliakan, saya selalu mengatakan bahwa ada satu ayat dalam Al-Fatihah, apabila ayat ini diamalkan, maka tidak ada susah dalam hidup. Dan sering kita bicarakan di setiap hari. Apa yang kita bicarakan setiap hari itu, coba bapak-bapak kalau kita jumpa dengan orang, kita tanya, gimana kabar Pak? Pasti dia jawabnya Alhamdulillah. Bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Ini kata Alhamdulillah sering diucapkan tapi tidak dipraktekkan dalam hidup. Apa yang dimaksud dengan Alhamdulillah Pak? Segala puji hanyalah milik Allah. Maksudnya manusia tidak punya hak untuk dipuji. Dan siapa orang yang ada dalam dirinya keinginan untuk dipuji, dihormati dan disanjung, dia tidak akan merasakan kenikmatan dalamnya, karena dia mau sesuatu yang bukan miliknya. Pujian itu adalah milik Allah. Maka kalau ada orang mau dipuji dalam hidupnya, berarti dia membuka pintu malapetaka dalam dirinya. Hadirin yang mulia, dan kalau kita amalkan Pak ini bahwa pujian itu hanya milik Allah, dan kita sudah mau melakukan itu, tidak ada yang susah Pak. Tidak ada yang susah. Hidup sederhana. Coba saya kasih contoh saja, dan sering saya katakan, kita meninggalkan rumah dalam posisi hati tidak mau dihormati, tidak mau disanjung. Makin jarang Pak. Ada yang hormat, alhamdulillah. Tidak ada hormat, tidak kurus. Tadi
upacara seni, mereka yang para orang-orang hebat pejabat bincang-bincang, saya sama saja. Ada yang mohon maaf, tidak apa-apa, tidak kurus, enak kita jalan. Dan harganya murah. Tidak kita mau pakai yang mahal-mahal. Pakai apa yang ada, sehingga kehidupan ini akan terasa nikmat. Coba bayangkan Pak, ketika Bapak baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, ada keperasaan dalam hati bahwa sebenarnya saya tidak mau dipuji. Tiap hari dibaca, tapi tiap hari kita ingin dihormati, sehingga kita bikin susah diri. Kita membangun ini, kita membangun itu, kita membuka usaha ini, larinya kepada kita mau dihormati dan disanjung dan dipuji. Maka diri yang mulia. Kemudian pahamkah kita dengan Ar-Rahmanir-Rahim? Ar-Rahmanir-Rahim kan ini adalah kunci bahwa yang disebut dengan Rahman adalah kasih sayang Allah terhadap semua manusia yang ada di dunia, dan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah hanya kepada orang yang beriman. 1% nikmat Allah kasih di dalam Ar-Rahman. 90% nikmat Allah letakkan di dalam Ar-Rahim. Kalau ini kita pahami, sedangkan satu nikmat inilah yang dibagi Pak semua, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kasih sayang Allah ini ada di satu. Kemudian yang 99 disiapkan bagi orang yang betul-betul mau taat kepada Allah. Bagaimana nikmatnya itu kehidupan akhirat nanti. Maka ini yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada Maliki Yaumiddin. Kita yakin bahwa Allah menguasai hari kemudian. Kalau Allah yang kita yakin, orang itu tidak akan main-main dalam hidup. Karena dia yakin semua proses hidupnya akan diminta pertanggungjawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan iya karena na'budu. Ini yang pertama, harus betul-betul ibadah ini ketaatan. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Nanti setelah perintah dan larangan ditinggalkan, barulah kita minta kepada Allah. Sekarang orang balik, dia minta dulu, ibadahnya belum ada. Dia minta dulu, belum ada amal-amal yang dikerjakan. Padahal persyaratannya beribadahlah sungguh-sungguh dulu, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, dan ini yang saya mau tekankan di sini. Orang senantiasa Pak membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Memang banyak penafsirannya, jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi sebenarnya banyak ulama-ulama kontemporer memahami ini, bahwa sebenarnya dimaksudkan itu adalah agama yang diamalkan dengan istiqomah. Amal agama yang diamalkan dengan istiqomah, inilah yang akan melahirkan ketenangan dalam hidup. Kalau agama ini tidak diamalkan dengan istiqomah, bagaimana kita akan merasakan kenikmatan dalam beragama? Taruh kita ambil contoh sederhana, Pak. Bapak-bapak yang mungkin seperti kita ini, yang sudah menjaga sholat berjamaah 5 kali sehari semalam dengan istiqamah, itu ada kenikmatan. Tapi kalau saya ketemu dengan anak-anak mahasiswa, dengan teman-teman, saya hanya mengatakan, coba kita lihat diri kita. Sudah adakah satu amal yang betul-betul kita lakukan istiqamah rutin dalam 40 terakhir ini, 40 hari terakhir ini? Adakah amal yang kita kerjakan dengan rutin istiqamah dalam 40 hari terakhir ini? Kalau ada Pak, satu saja yang kita percaya, ketenangan sudah mulai ada dalam diri kita. Tapi kalau satu saja tidak ada, bagaimana kita merasakan ketenangan? Mari kita lihat, betulkah selama 40 hari ini sholat berjamaah terjaga? Betulkah selama 40 hari ini sholat tahajud terjaga? Betulkah 40 hari ini baca Quran terjaga? Betulkah 40 hari ini silaturahmi terjaga? Betulkah 40 hari ini dakwah itu terjaga?
Betulkah selama 40 hari ini baca Quran itu kita lakukan? Kalau tidak ada satu, Pak, bagaimana kita akan merasakan kenikmatan dalam beragama? Bahkan satu saja yang kita kerjakan rutin, Pak, luar biasa, sudah mulai terasa kenikmatan beragama. Apalagi kalau semua amal-amal agama kita lakukan dengan istiqamah. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan jalan yang lurus, adalah jalan mengamalkan agama dan dilakukan dengan rutin dan istiqamah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dan hebatnya ini istiqamah, Pak? Dalam hadis Nabi sudah dikatakan bahwa orang itu akan diberikan pahala sekalipun orang itu tidak mengamalkan lagi apabila kondisi dua terjadi. Misalnya begini, orang terbiasa salat tahajud, kemudian dia sakit, tidak bisa lagi salat tahajud, tapi dia sudah salat tahajud secara rutin, maka Allah akan memberikan pahala salat tahajud sekalipun orang itu tidak salat tahajud. Sama dengan ketika orang itu tiap hari baca Quran, tiba-tiba dia sakit, tidak bisa lagi baca Quran, maka Allah tetap memberikan pahala baca Quran sekalipun dia tidak lakukan. Dulu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kalau pergi ke daerah, karena menurut analisa pemahaman bahwa kalau ada waktu dalam perjalanan untuk salat tahajud, kenapa tidak salat tahajud? Ada ulama yang pernah mengatakan, Ustaz, ini keringanan dari Allah. Sekalipun Anda tidak salat tahajud, Allah pasti akan kasih salat tahajud apabila salat tahajud ini Anda lakukan dengan rutin. Karena ada dua rusak. Yang pertama adalah sakit, yang kedua adalah musafir. Selama kita musafir, semua amalan rutin Allah akan berikan kepada kita. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya Pak orang ini yang istiqamah 2-3 hari, istiqamah jaulah, istiqamah ta'lim, istiqamah musyawarah, istiqamah mengamalkan agama. Apabila kita amal-amal agama ini kita lakukan dengan istiqamah, maka kenikmatan rohani ini akan sempurna. Dan itulah tadi, bahwa kalau kita tidak amalkan agama dengan sempurna, menderita itu rohani sama dengan menderitanya rohani kita. Ketika kita jasmani kita, ketika kita lapar dan kita tidak makan, begitulah rohani kita. Ketika ada amal agama yang mestinya dikerjakan dan kita tidak kerjakan, maka rohani itu akan merasa luar biasa menderita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain Bapak-bapak. Bahkan kalau Bapak mau meyakinkan ini, kalau saya tidak salah ingat, itu ayat 19 surah At-Taubah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Samakah orang yang naik umrah, yang naik Mekah dengan orang yang berjuang di jalan Allah? Allah sendiri mengatakan tidak sama. Padahal kita tahu Bapak, kalau orang satu kali sholat di Masjidil Haram nilainya 100.000. Dan Allah katakan sama nilainya orang yang sholat di Masjidil Haram dengan orang yang keluar memperjuangkan agama. Allah sendiri yang jawab, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Inilah yang dipakai orang ketika dia menemukan itu hadis, sekalipun hadis itu derajatnya masih diperdebatkan, tetapi dengan memakai ayat ini itu sudah bisa diduga bahwa orang yang keluar memperjuangkan agama pahalanya lebih hebat dengan orang yang memakmurkan Masjidil Haram. Nah ini yang mulia, kadang-kadang kan kalau ada jemaah Arab kita tanya, Tuan, kenapa tinggalkan Mekah? Kenapa tinggalkan Mekah? Padahal kalau di Mekah 100.000. Dia bilang, apa Anda tidak baca ini hadisnya? Orang yang keluar memperjuangkan agama bukan 100.000 yang Anda dapat, tapi Allah siapkan 700.000 dalam kehidupan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang diberi kemampuan, Pak. Dan Allah kalau di dalam hadisnya begini, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita. Dikatakan dalam hadis itu al-usyru kama umir. 10% saja Allah minta. 10% kau pakai di jalan Allah, maka semua persoalanmu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-usyru kama umir.
10%. Jadi taruhlah 30 hari Pak, 3 hari saja kita istiqamah, maka 27 hari ini adalah untuk dunia, 3 hari untuk agama, 2,5 jam kita pakai untuk agama, kemudian 23 jam itu 22 jam silakan pakai yang lain. Kalau begini caranya kita mengatur hidup kita 10% untuk agama, betul-betul selama 10% itu tidak dipikirkan dunia Pak. Coba bayangkan kalau kita keluar seperti ini, apa? Tahajud sudah jadi, zikir-zikir sudah jadi, silaturahmi sudah jadi, semuanya. Nah, dan 27 hari itu dipakai untuk dunia, tetapi itu pun sudah dijamin oleh Allah bahwa engkau akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita untuk istiqamah, terutama istiqamah untuk keluar 3 hari ini Pak. 3 hari saja 10% Allah minta, 90 hari 90% silakan Anda atur, maka kehidupan ini akan kita rasakan. 10% saja Allah minta, Allah tidak minta. Jadi kalau orang mengatakan seimbangkan dunia akhirat, 50% agama, 50% dunia, itu cerita Pak. 10% saja susah, apalagi kalau kita 50%. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tetap menerima kita, tetap memberikan hidayah kepada kita untuk terus memperjuangkan agama. Karena agama ini akan tegak dengan 3. Pertama, pelajari, dan kedua, amalkan, dan ketiga, sampaikan. Yang tidak hidup sekarang ini adalah menyampaikan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.